izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Wadir 1 Politeknik Negeri Bali, Bapak Agung Mulawarman yang sudah berkenan hadir untuk membuka acara metodologi pembelajaran bahasa terkini dengan topik Effective Online Assessment in Language Learning. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pembicara hari ini, Bapak Iputu Indra Kusuma, PhD, candidate, yang meluangkan waktunya dari Amerika Serikat sana ya. Selamat malam Pak, terima kasih sudah bersedia hadir. Selamat malam Kemudian, Pak. Untuk besok ada pembicara dari Bapak Made Heri Santosa, PhD, untuk topik pembahasan keesokan hari ini. Bapak Ibu dan Bapak Wadir 1 Politeknik Negeri Bali yang saya hormati, kegiatan ini adalah sebuah kegiatan sebagai salah satu sumbangsih dari unit bahasa Politeknik Negeri Bali dalam meningkatkan kualitas pendidikan di zaman sekarang ini. Seperti kita ketahui, pembelajaran di masa pandemi ini drastis sekali berubah dari kita mengalami pandemi tahun lalu, sehingga hampir semua strata pendidikan kita, yaitu dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi, semua dilakukan secara online. Dan tentunya perlu kesiapan sumber daya manusia, selain kesiapan fasilitas atau sarana, seperti teknologi internet misalnya, perlu tentunya kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini pengajar. Dan salah satu elemen penting dari pengajaran yang dilakukan dengan format seperti ini adalah assessment atau penilaian. Bagaimana kemudian assessment yang dilakukan tetap bisa merepresentasikan kompetensi, skill atau kemampuan dari peserta belajar. Sehingga saya berharap dengan kegiatan seperti ini akan memberikan wawasan atau tambahan pengetahuan serta ilmu bagaimana menghadapi atau melakukan pembelajaran secara online dengan lebih efektif. Meskipun di luar sana ada banyak yang mengatakan bahwa pembelajaran online itu tidak efektif, tapi kita berusaha untuk meminimalkan ketidakefektifan itu, sehingga pada akhirnya apa yang ingin dicapai oleh kurikulum, apa yang dicapai oleh peserta didik itu tetap bisa terrepresentasikan dalam bentuk penilaian. Bapak Wadir 1 yang saya hormati, kegiatan ini diikuti oleh kalangan guru dan juga dosen. Kita sudah sebarkan informasinya, leafletnya ini ke komunitas-komunitas guru atau kelompok-kelompok pengajar yang ada di seluruh Indonesia. Dan dari pantauan kami di sini sudah terdaftar atau ikut serta sebanyak 54 orang. Mudah-mudahan akan bertambah lagi pesertanya, sehingga peran PNB dalam hal ini dalam rangka memajukan pendidikan itu bisa tercapai, dan tentunya ini adalah salah satu bagian dari bagaimana Politeknik Negeri Bali itu bisa lebih dikenal di masyarakat luas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya juga memohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Bali untuk bisa membuka secara resmi workshop pembelajaran bahasa terkini dengan topik Effective Online Assessment in Language Learning hari ini secara resmi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan unit. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan hal yang positif bagi kita semua dan tentunya bagi pendidikan di negara kita. Terima kasih. Saya tutup dengan Para Santi, Om Santi, 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 Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Yoga. Ya, terima kasih Pak Rajin atas sambutannya yang luar biasa. Ya, agenda selanjutnya ada sambutan dari Bapak Agung Mulawarman selaku Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Bali yang sekaligus akan membuka acara webinar pada hari ini. Untuk waktu disilakan Pak Agung, terus. Terima kasih Pak Moderator.
Pak Yoga Laksana Yes, sukses. yang sudah intens dari kemarin hubungin saya. Iya. Anunya agak terlambat mengangkat telepon menerima ini karena kesibukan dan acaranya cukup padat di Jakarta. Yes, sukses. Ya puji syukur kita sudah bisa berkumpul hari ini pada saat webinar ini. Yang pertama, tidak saya ucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati Bapak Putu Indra Kusuma yang tadi sedang di Amerika. Sedang di Amerika apa tugasnya Amerika ini? Ya, saya kalau sampai saya tidak hadir hari ini cuma di Jakarta, saya malu orang di Amerika saja bisa hadir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya hormati Ketua UPT Lab Bahasa, Bapak Rajin, sesuai dengan namanya. Ya, ini saya sering lihat di kampus, sangat rajin sekali. Dan aktivitasnya ya cukup banyak, aktivitasnya juga cukup banyak. Terima kasih Pak Rajin sudah merencanakan webinar ini dengan baik. Yaitu yang saya hormati Bapak, Ibu, saya lihat di sini Ibu Jero, Ibu Chandra, mungkin Ibu, Bapak, Ibu lainnya, Bapak, Ibu dosen, Bapak, Ibu guru yang sudah mengikuti cara webinar ini. Dalam ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi dan berperan serta dalam peningkatan dalam proses pembelajaran di musim pandemi ini. Nah, perlu kita sikapi bersama di sini memang pandemi ini cukup membuat kita agak kelimpungan. Saya bilang kelimpungan kenapa? Karena terjadinya begitu tiba-tiba dan itu tidak bisa kita prediksi kapan selesainya. Ini suatu permasalahan untuk kita semua, khusus Indonesia, bahkan dunia. Tidak bisa memprediksi kapan akan bisa selesainya. Bahkan sekarang sudah terjadi peningkatan lagi dengan model-model terbarunya, virus yang terbaru. Di sini kami di Jakarta juga cukup ketat ininya karena peningkatan penyebaran COVID itu cukup dahsyat, ya, di mana banyak terjadi penyekatan-penyekatan. Tetapi kita harus tetap bekerja dan berusaha untuk bisa bersama-sama mengatasi hal seperti ini. Nah, yang kita perlu tekankan di sini adalah di mana sektor pendidikan itu sangat berdampak sekali dengan adanya pandemi ini. Nah, marilah kita sekarang dengan kondisi ini mengambil langkah-langkah yang tepat bagaimana suatu proses pembelajaran itu bisa kita lakukan dengan baik. Nah, disinilah peran kita, tidak kita akan harus menyerah dengan kondisi seperti ini, karena apapun yang terjadi harus kita lewati. Karena tanggung jawab kita terhadap pendidikan itu sangat besar untuk menciptakan sumber manusia untuk masa depan bangsa ini. Nah, saya lihat di sini, karena proses daripada sistem pembelajaran kita setelah saya evaluasi itu memang betul mengalami suatu penurunan. Karena suatu sistem yang tiba-tiba begitu kita lakukan dengan model teknologi digital, dengan platform-platform yang ada beberapa hal yang membuat kita lemah. Yang pertama dari tenaga pendidik kita yang belum siap juga untuk menghadapi hal seperti ini. Belum lagi dengan anak-anak didik kita yang juga belum siap dengan teknologi yang harus kita terapkan sekarang. Nah, di samping itu secara keseluruhan infrastruktur kita juga belum siap. Nah, ini suatu permasalahan kita yang harus kita tangani bersama. Yang pada akhirnya Kementerian daripada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran, kalau tidak salah itu nomor 4 tahun 2020, yang dimana ditegaskan bahwa tidak adanya tuntutan penuntasan kurikulum. Nah, tetapi pendidikan itu harus berkeadilan dan harus diterapkan
dalam memperlakukan peserta didik ini tidak boleh kita tinggalkan. Apa sebab begitu? Karena tujuan kita adalah demi meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, dengan kondisi seperti ini, marilah kita bersama-sama sekarang mencari jalan keluarnya dengan menggunakan teknologi digital, ya, terutama saya harapkan ini para pendidik sebagai elemen dalam pengajaran dan harus melakukan transformasi global secara keseluruhan dengan platform-platform yang ada, ataukah kita membuatkan konsep platform tersendiri. Karena asesmen dan evaluasi pembelajaran ini dalam kondisi distancing dan physical distancing atau social distancing dengan physical distancing ini ya cukup kendala bagi kita. Tetapi asesmen itu harus kita lakukan. Nah, bagaimana caranya kita melakukan hal seperti itu? Inilah perlu kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Karena kualitas pendidikan itu hampir 50% mengalami penurunan, di mana penyerapan daripada materi yang diberikan itu sangat kecil. Nah, karena dalam pendidikan itu bukan hanya sekedar hard skill saja, tetapi soft skill itu sangat penting. Maka di sini saya tekankan kembali, ada suatu asesmen alternatif untuk kita bisa lakukan selama pandemi ini dengan mengevaluasi sistem pembelajaran yang kita lakukan, karena dengan sistem plafon yang ada itu saya kira mahasiswa itu tidak semuanya bisa fokus untuk mengikuti. Maka sekarang bagaimana kita membuat plafon yang bersifat menarik, ya, menarik dan diminati. Kalau biasanya anak-anak itu sukanya main game dengan alasan dan dalam waktu tertentu pasti dia menyempatkan untuk main game. Nah, sekarang bagaimana kita membuat mahasiswa itu untuk bersemangat mengikuti pembelajaran dan belajar secara daring. Nah, ini perlu kita sebagai dosen, sebagai guru, sebagai tenaga pendidik melakukan suatu inovasi-inovasi yang nanti akan membuat para mahasiswa kita akan lebih tertarik. Nah, saya kira itu suatu hal yang perlu saya tekankan. Nah, semoga nanti webinar ini akan banyak memberikan manfaat dengan adanya narasumber dari Amerika, Pak Putu Indra ini. Nah, di sini mari kita sharingkan permasalahan apa yang kita temui, apa yang perlu kita benahi bersama, apa yang kita perlu perbaiki bersama. Karena seperti saya katakan tadi, pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa berhenti, kita tidak bisa mengeluh pada saat kondisi ini. Marilah pasca pandemi ini kita pakai pembelajaran untuk kita membiasakan diri menggunakan suatu teknologi digital itu sendiri, yang dari sebelumnya memang jarang kita pergunakan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga webinar ini bisa berjalan dengan baik. Kembali saya harus ucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia yang sudah membuat webinar ini cukup baik. Semoga bisa semua dilancarkan. Dan kepada Bapak Ibu yang mengikuti ini, semoga manfaatnya banyak. Dan begitu mendapatkan hasil di sini, langsung diimplementasikan, langsung dipraktekkan, dan langsung diterapkan. Nah, demikian saya bisa sampaikan. Untuk itu saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agung Mulawarman selaku Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Bali. Luar biasa sekali Niki gininya sambutan dan juga akhirnya membuka acara webinar hari ini secara resmi. Inggih, untuk selanjutnya Pak Agung, jika wonten kesibukan dados untuk bisa meninggalkan ruang Zoom niki. Terima kasih banyak Pak Agung atas waktunya. Sekali lagi kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Inggih dulu Pak Agung, jika memiliki waktu dan Pak Yoga, Pak Rajin, Bapak Ibu semua, saya mohon pamit untuk melanjutkan ke ruang sebelah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi.
Oke, pagi. Baiklah, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan dari Bapak Putu Indra Kusuma PhD candidate, di mana saya share screen dulu Niki sebelum dimulai pemaparan dari beliau. Saya ingin memperkenalkan sosok beliau ini seperti bagaimana. Mungkin dulu. Ya. Ya. Pak Indra merupakan seorang dosen juga, dan beliau sedang berada di Amerika saat ini melaksanakan kegiatan PhD-nya di Western Michigan University yang tinggal sedikit lagi sudah mencapai titik PhD tersebut. Ya, Pak Yoga. Iya, sekarang Pak. Ini beberapa words yang Bapak Indra dapatkan. Luar biasa, ini dari Fulbright Dicty Scholarship, Western Michigan University Research Grant, ada Western Michigan University Conference Grant, dan Michigan TESOL Conference Grant. Jadi sudah tidak diragukan lagi kesaktian dan ilmu beliau ini, muda tetapi sangat berbakat ini. Ya, untuk international publication juga sudah ada di beberapa jurnal internasional bereputasi atau Scopus. Ini sudah bisa dibaca Bapak Ibu. Beliau juga aktif menulis dan fokus juga di bidang pendidikan, terutama ya bidang assessment ini. Ya, saya lanjut. Ini beberapa nasional publikasi yang beliau sudah tulis dan buku yang sudah beliau terbitkan. Ada assessment autentik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan ada buku, ini yang saya punya, mungkin yang assessment otentik ini nanti bisa dikirim Pak kalau ada. Yang kedua, saya sudah baca, luar biasa isi bukunya, bagus sekali tentang mengajar bahasa Inggris dengan teknologi, teori dasar dan ide pengajaran. Ya, ini sekilas tentang beliau, tentang Pak Indra. Ini kontak personnya sudah ada, Facebook dan juga Instagram dan YouTube. Samping itu Pak Indra juga aktif sekali dalam membuat konten-konten pembelajaran animasi, Pro English Teacher ya Pak namanya Pak ya. Betul Pak Yoga. Ya, itu luar biasa sekali, animatif sekali untuk bisa juga dijadikan gini sebagai materi pembelajaran mungkin Bapak Ibu di kelas. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya share Pak. Selanjutnya biar tidak mengambil waktu panjang karena waktu kita singkat. Paparan dari materi dari Pak Indra, saya silakan 50-60 menit Pak. Setelah itu kita akan diskusi dan gali kembali informasi-informasinya di session discussion setelah pemaparan Bapak. Silakan Pak Indra, waktu disilakan. Terima kasih Pak Yoga atas waktunya. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengaturkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, selamat malam dari Amerika Serikat, dan selamat pagi waktu Indonesia. Bapak Ibu sekalian, yang kedua izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Poltek Negeri Bali, khususnya kepada Bapak Wakil Direktur Poltek Negeri Bali yang tadi sudah menyempatkan untuk hadir. Kemudian juga kepada Ketua Lab Bahasa, Pak Rajin yang dulu sebenarnya kita pernah ketemu sekian tahun silam di Universitas Pendidikan Ganesha, dan serta pihak-pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta, yang di sini saya lihat ada Prof. Radmi, kemudian ada teman-teman seperjuangan dulu ketika kuliah, dan juga ada penggiat teknologi yang saya lihat di sini, telah hadir di sini, sehingga tentunya nanti kita akan sama-sama berbagi mengenai online assessment. Nah, kemudian Pak Yoga, izinkan saya untuk share screen. Silakan kalau Pak. Diizinkan, ya. Baik. Sudah terlihat ya Pak Yoga ya? Sudah Pak, sudah jelas.
Oke. Bapak Ibu sekalian, topik kita kali ini adalah online assessment. Dan di sini sebenarnya saya ingin menyampaikan mengenai e-portfolio karena ini merupakan request dari Poltek Negeri Bali. Kebetulan tahun lalu saya pernah berbicara sedikit mengenai e-portfolio dan juga Flip Classroom pada saat itu ya Pak Yoga ya. Dan status saya waktu itu masih PhD student. Yap. Tapi sekarang kini sudah berubah menjadi PhD candidate, yang artinya saya sudah menjalankan tinggal menjalankan disertasi saja yang saat ini sedang saya lakukan dan semoga bisa cepat lulus. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di presentasi saya akan menjelaskan mengenai assessment, kemudian e-portfolio, kemudian alat teknologi yang mendukung e-portfolio itu, serta contoh-contoh aktivitas dari e-portfolio itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Yoga mengenai data diri saya. Ini adalah data diri saya, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali. Mungkin hanya sedikit, yaitu mengenai Pro English Teacher, agar Bapak Ibu mengetahui. Dulunya saya memulai dari menulis blog Pak Yoga, jadi namanya proenglishteacher.com. Namun sekarang domainnya sudah di take down, karena saya waktu ini kelupaan bayar, harganya yang terus naik. Jadi kelupaan bayar ternyata di take down, dan rencananya saya akan bikin lagi. Namun karena pergeseran yang orang tidak suka membaca sekarang dan lebih suka untuk menonton video, jadi saya membuat yang versi YouTube-nya. Jadi nama channelnya adalah Pet Pro English Teacher, di mana di sana informasinya mengenai tentang pembelajaran bahasa, kemudian ada mengenai materi grammar, kemudian skill-skill berbahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, lalu di Western Michigan University, saya berkuliah di sana, kemudian jurusan saya adalah Special Education and Literacy Studies. Sebenarnya ini adalah multidisciplinary program, di mana saya setengah mata kuliahnya adalah TESOL, Teaching English for Speaker of Other Languages, dan setengahnya adalah Evaluation, Measurement, and Research. Ditambah pengalaman saya yang mengajar assessment selama 4 tahun dulu di Undiksa, jadi saya rasa mungkin akan informatif lah dalam webinar kita kali ini, Pak Yoga. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau diizinkan, mari kita bermain Bapak Ibu sebelum saya memulai materi yang saya ingin sampaikan. Jadi saya ingin Bapak Ibu sekalian untuk mengunjungi kahoot.it, silakan Bapak Ibu, dan Pak Yoga apabila boleh bantu saya Pak Yoga ya, untuk nanti membacakan kodenya. Oke Pak, mungkin bisa di-share linknya Pak di komen mungkin. Oke, tinggal masuk ke kahoot.it saja Pak Yoga. Oke, kahoot.it. Betul, kahoot.it. Ya, Kemudian saya masuk. akan ketikkan kodenya. Ya, kodenya Kahoot. adalah 1925536. Mohon dibacakan ya Pak Yoga sambil saya mempersiapkan. Oke, 1923356 gitu ya Pak ya? Ya. Saya share di chat 1925536. Ya, baru 2 peserta. Jadi kami masih menunggu Bapak Ibu sekalian, biar tidak murid kita saja yang biasanya kita suruh bermain, tetapi kita tidak pernah bermain. Nah, sebagai bocoran, permainan ini adalah mengenai pemahaman Bapak Ibu sekalian terkait dengan assessment. Jadi, saya ingin mengetahui sejauh mana sih pengetahuan Bapak Ibu akan assessment itu sendiri. Nah, semoga Bapak Ibu bisa menyampaikan pengetahuannya melalui permainan ini. Oke, masih mentok di 10, atau kita mulai saja ya dengan 10. Ya, ada, oke. Nambah lagi, jadi 13 peserta. Saya akan memulai ya Pak Yoga ya? Ya, silakan Pak. Ya.
Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini soal nomor 6. Dan ini soal yang terakhir. Ya, ternyata pemenangnya Ibu Widya Siti, itu nomor 3. Kemudian ada Prof. Ratmi. Dan yang untuk, ya, Bu Ibu Yeti. Yeti ya. Ya. Nah, ini apa Yoga, saya kembali lagi untuk Review. ya. Oke. Kemudian saya kembali lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah melihat apa ya, secara sepintas, ternyata pengetahuan Bapak Ibu sekalian itu sudah bagus mengenai assessment meskipun ada beberapa kekeliruan tadi ya, dan mungkin kita akan bahas melalui pemaparan kita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, assessment itu adalah proses pengumpulan informasi ya. Jadi informasi ini bisa informasi apa saja. Misalnya informasinya tentang siswa kita, tentang pengajaran kita, tentang program pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu, informasi ini dapat berupa angka dan non-angka. Jadi ketika tadi misalnya assessment sama dengan pengukuran, itu tidak benar karena pengukuran itu salah satu bagian dari assessment, tetapi masih ada hal lainnya yang juga merupakan assessment. Jadi dia berupa angka dan juga non-angka. Jika berupa angka, maka Bapak Ibu tentunya sudah tahu yang mana assessment yang menghasilkan angka. Misalnya ada pilihan ganda, kemudian ada esai, dan lain sebagainya. Sedangkan yang non-angka ini mungkin yang banyak yang masih belum mengetahui. Ternyata misalnya bertanya dengan siswa saja, misalnya, apakah kamu menyukai pelajaran hari ini, apakah ada kesulitan, itu juga sudah merupakan sebuah proses pengumpulan informasi. Nah, kemudian ada juga pemberian kuesioner, itu juga proses pengumpulan informasi, dan juga ketika kita mengamati proses yang terjadi di kelas, itu juga sebenarnya sudah merupakan assessment. Nah, jadi assessment itu kembali lagi dapat berupa angka dan juga non-angka. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, mungkin bertanya-tanya sebenarnya informasi itu untuk apa sih? Nah, menurut Johnson & Johnson ada 3 tujuan, kemudian menurut ahli yang lainnya ada berbeda-beda. Misalnya Brown ada 5, kemudian Nitko juga ada 5, tetapi saya lebih cenderung menggunakan dari yang dijelaskan oleh Johnson & Johnson. Yang pertama, informasi itu adalah untuk tujuan diagnostik. Jadi tujuan diagnostik itu adalah informasi yang dikumpulkan biasanya sebelum pelajaran atau perkuliahan atau semesteran dimulai. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi agar kita bisa mendesain pembelajaran yang sesuai dengan siswa kita. Nah, kadang-kadang kan kita suka bertanya kepada wali kelas yang lain akan kelas yang akan kita ajar semester depan. Kira-kira bagaimana siswanya, ya. Jadi itu adalah proses pengumpulan informasi untuk tujuan diagnostik. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya adalah untuk tujuan formatif. Jadi tujuan formatif ini biasanya untuk
selama proses, artinya perbaikan selama proses. Apakah siswa tersebut perlu remedi? Apakah kita perlu melanjutkan sebuah penggunaan teknik misalnya? Itu adalah untuk tujuan formatif. Sedangkan yang terakhir adalah untuk tujuan sumatif, yang artinya merupakan keseluruhan dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kemudian sumatif ini contohnya seperti final test. Nah, kemudian informasi ini juga dapat dipergunakan untuk tujuan evaluasi. Nah, biasanya kebingungan yang sering terjadi itu di sini Pak Yoga, bahwa dan Bapak Ibu yang lainnya, bahwa assessment itu disamakan dengan evaluasi. Kalau saya bisa jelaskan, evaluasi itu memerlukan assessment. Karena evaluasi itu sendiri adalah proses pengambilan keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan, misalnya siswanya lulus atau tidak, kemudian pengajaran yang kita lakukan perlu kita pertahankan untuk semester depan atau tahun depan atau tidak, tentunya memerlukan informasi. Jadi, sekali lagi, evaluasi memerlukan informasi dan pengumpulan informasi itu memerlukan yang namanya assessment. Nah, kalau saya gambarkan Pak Yoga dan Ibu-Ibu peserta yang lainnya, jadi evaluasi dan assessment itu seperti ini. Meskipun gambar yang lain ada yang misalnya evaluasi itu lebih besar, kemudian ada lingkaran assessment di dalamnya, ada pengukuran, wawancara, observasi, dan lainnya di dalam assessment. Namun saya lebih cenderung menggunakan gambar ini, karena gambar ini memiliki makna di mana evaluasi dan assessment itu saling bersinggungan. Kemudian evaluasi memerlukan yang namanya assessment. Tetapi assessment tidak memerlukan yang namanya evaluasi. Ini yang saya dapatkan dari Johnson & Johnson, yang artinya ketika kita melakukan pengambilan keputusan, tentu kita memerlukan informasi. Kan percuma kalau misalnya kita mengambil keputusan tanpa dilandasi oleh informasi. Misalnya siswanya ini selama proses bagus atau tidak, kemudian bagaimana hasil belajar dia, baru kita bisa menentukan keputusan terhadap siswa itu. Nah, sedangkan assessment sendiri bisa tanpa evaluasi, karena tujuan assessment itu kan tadi ada 3, ada sumatif, yang hubungannya dengan evaluasi, dan bisa untuk formatif, dan juga bisa untuk diagnostik. Jadi, evaluasi memerlukan assessment, assessment boleh tanpa evaluasi. Nah, tentunya sampai di sini Bapak Ibu sudah paham mengenai penjelasan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu familiar dengan teknik assessment ini. Ini dinamakan teknik assessment tradisional, karena memang dia muncul lebih awal pada saat itu, sehingga ketika sudah ada yang baru dikatakan sebagai tradisional. Nah, assessment tradisional ini biasanya mengukur kemampuan mendasar siswa. Dia tidak bisa mengukur kemampuan mendalam atau kemampuan otentik siswa. Misalnya dulu cenderung ketika siswa ya kita uji pilihan ganda, misalnya pelajaran bahasa Inggris. Siswa tersebut bisa menjawab dengan sangat baik dan kita mengatakan bahwa siswa itu pintar bahasa Inggris. Kemudian ada tes ada kompetisi public speaking misalnya. Kita mengirim siswa itu karena kita beranggapan bahwa siswa itu pintar. Padahal alat ukur yang kita gunakan itu kan hanya mengukur kemampuan dasar, tidak mengukur kemampuan otentiknya. Sehingga muncullah penggunaan asesmen alternatif, karena merupakan alternatif dari asesmen tradisional. Banyak yang sudah mulai meninggalkan asesmen tradisional ini karena ingin mengukur sesuatu yang lebih mendalam dan ingin mengukur sesuatu yang lebih otentik. Sehingga dinamakanlah dia asesmen alternatif dan lambat laun juga dikatakan sebagai asesmen otentik karena mengukur sesuatu yang lebih otentik. Nah, salah satu dari asesmen otentik ini adalah portfolio yang akan saya jelaskan di sini tapi dalam bentuk digitalnya yang disebut dengan e-portfolio. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian assessment itu ada 3 jenis, Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada assessment as learning. Nah, biasanya kalau assessment as learning ini adalah kegiatan yang kita desain untuk siswa kita, tujuannya adalah untuk their development.
ya, misalnya pengembangan bahasa, pengembangan pengetahuannya. Jadi murni kita desain adalah untuk membimbing siswa menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang kedua adalah assessment for learning. Sebenarnya ini untuk kepentingan guru, karena ini memberikan informasi kepada guru, apakah siswa ini perlu remedi, perlu ditambah kegiatannya, atau bagaimana. Nah, ketika melihat ini, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita harus mendesain satu untuk assessment as learning, satu untuk assessment for learning. Sehingga ada dua jenis assessment, tidak. Tetapi kita bisa mendesain satu assessment saja yang memfasilitasi dua tujuan ini. Sebagai assessment as learning, dan di satu sisi sebagai assessment for learning. Dan saya yakin sejauh ini Bapak Ibu sudah melaksanakan keduanya ini. Namun mungkin banyak juga yang belum tahu mengenai apa sih assessment as learning dan assessment for learning itu. Nah, kemudian yang terakhir ada assessment of learning, yaitu untuk tujuan evaluasi tadi atau pengambilan keputusan. Nah, e-portfolio yang akan saya sampaikan ini, Bapak Ibu, tentunya akan memfasilitasi assessment as learning dan juga assessment for learning. Namun, bisa juga kita modifikasi untuk mencapai yang namanya assessment of learning. Oke, kemudian mari kita berbicara mengenai e-portfolio. Jadi segitu dulu mengenai assessment, karena untuk bentuk online-nya besok akan disampaikan oleh Bapak Made Heri Santosa. Ya, jadi tentunya webinar besok juga akan sangat menarik karena membahas mengenai online assessment. Dan kini mari kita bahas mengenai e-portfolio. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui mengenai e-portfolio sebelumnya. Jadi ini saya sifatnya hanya mengulang informasi saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, portfolio adalah teknik assessment yang dipergunakan untuk menyimpan koleksi pekerjaan siswa. Mungkin Bapak Ibu pernah menyuruh siswanya untuk mengumpulkan pekerjaannya di dalam satu folder atau dalam satu map. Namun Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyuruh mereka menyimpan, itu koleksi namanya. Kita belum bisa mengatakan itu sebagai portfolio. Karena portfolio itu sendiri, yaitu suatu koleksi dan juga memerlukan refleksi diri. Nah, kalau dulu refleksi diri yang diperlukan adalah assessment diri atau self-assessment, di mana siswa biasanya diberikan pertanyaan atau statement, ya, kemudian mereka centang ya tidak atau pilihannya menggunakan Likert scale mungkin seperti itu. Jadi saya punya pengalaman dulu di tahun 2007 ketika saya melakukan practice teaching sebagai student teacher, saya menerapkan portfolio. Nah, di sana Bapak Ibu, saya meminta siswa untuk mengumpulkan tugas mereka setiap minggu, kemudian ada juga refleksi diri yang mereka lakukan setiap minggunya, dan dimasukkan ke dalam folder. Lalu folder itu mereka bawa pulang, Bapak Ibu. Nah, ketika saya ingin melihat perkembangan siswa, jadi tidak bisa karena folder itu dibawa pulang oleh siswa. Kemudian minggu berikutnya saya minta siswa agar saya yang menyimpannya. Namun kesulitannya adalah sebaliknya, di mana siswa tidak bisa melihat hasil pekerjaan mereka. Ya, sehingga muncullah dengan kecanggihan teknologi, kemudian muncullah yang namanya e-portfolio. Nah, Bapak Ibu sekalian, awalnya dulu namanya digital portfolio. Jadi waktu itu kalau Bapak Ibu tahu ada yang namanya perusahaan komputer IBM ya di Amerika yang memfasilitasi sekolah-sekolah dengan lab komputer. Kemudian lab komputer itu di mana komputernya terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian siswa tinggal menaruh tugasnya di sana dan guru bisa mengaksesnya sewaktu-waktu ketika datang ke lab komputer itu. Nah, jadi ini adalah bentuk pertama dari digital portfolio. Yang kemudian sekarang dengan kecanggihan teknologi yang kita miliki sekarang ini, maka e-portfolio itu tidak lagi bisa diakses di sekolah, tetapi kita juga bisa akses di rumah. Nah, e-portfolio ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi dasar yang tentunya Bapak Ibu sudah sangat bilang familiar dengan alat-alat teknologi ini,
Misalnya ada Google Docs, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, yang nanti akan kita bahas. Nah, kemudian ketika kita melihat struktur e-portfolio Bapak Ibu, jadi dalam e-portfolio itu ada yang namanya instruksi tugas, atau disebut dengan prompt. Kalau diizinkan berkomentar Bapak Ibu, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, ketika memberikan instruksi kepada siswa, baiknya kita membuat dalam bentuk tertulis, sehingga kita bisa menuangkan seluruh instruksi yang ingin kita berikan kepada siswa, sehingga siswa kita itu tidak kebingungan. Tentunya Bapak Ibu tidak ingin dihubungi 2 kali, bahkan berulang-ulang hanya karena informasinya tidak lengkap. Nah, ini yang sering saya yang sering saya dapatkan, keluhan-keluhan dari guru, di mana siswanya terus menghubungi guru, karena gurunya menyampaikan instruksi tugas secara verbal. Nah, sehingga diganggu lagi oleh siswanya, Bu, ini bagaimana Pak, ini bagaimana, boleh nggak begini, boleh nggak begitu. Sehingga ada baiknya kita memberikan instruksi secara tertulis, kita cantumkan semuanya, misalnya topiknya apa, kemudian harus ditulis berapa kata, kapan pengumpulannya, dan lain sebagainya. Lalu prompt ini bisa Bapak Ibu desain, tujuannya adalah untuk membuat siswa kita less stressful. Nah, itu dia instruksi tugas. Kemudian yang selanjutnya ada tugas. Dan yang selanjutnya ada feedback. Feedback ini bisa dari teman atau dari guru sebagai mitra belajar. Dan yang selanjutnya ada refleksi diri. Nah, Bapak Ibu, ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah menerapkan ini di satu pertemuan, belum bisa dikatakan sebagai e-portfolio, karena kembali lagi e-portfolio itu merupakan koleksi, ya kan? Sehingga beberapa tugas dengan struktur ini dilakukan beberapa minggu, dikumpulkan, itulah yang namanya e-portfolio. Nah, berarti sampai sana pastinya Bapak Ibu sudah paham mengenai e-portfolio itu. Dan sekarang mari kita coba lihat contoh pertanyaan refleksi diri. Nah, refleksi diri ini bisa berupa statement atau bisa berupa pertanyaan, silakan Bapak Ibu mengkreasikan. Biasanya yang ditanyakan apa topik yang dipelajari, kemudian apa yang Anda pelajari dari topik yang diberikan, kemudian komentar apa yang Anda dapatkan dari teman Anda. Misalkan Bapak Ibu meminta mereka untuk memberikan komentar. Ya, kemudian komentar apa yang didapatkan dari guru, serta perbaikan apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan Anda. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang belum memahami, kenapa sih refleksi diri ini penting kita berikan kepada siswa? Apakah tugas saja tidak cukup? Ketika Bapak Ibu meminta siswa untuk membuat tugas, maka mereka akan mengolah kemampuan kognitif mereka. Sedangkan ketika Bapak Ibu memberikan refleksi diri, maka informasi yang akan mereka olah itu bukanlah informasi kognitif lagi, tetapi informasi metakognitif. Metakognitif itu tingkatannya jauh di atas dari kognitif. Nah, metakognitif ini adalah misalnya pengetahuan akan kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran kita. Ketika kita tahu kelemahan dan kelebihan, tentunya kita bisa memaksimalkan potensi diri kita. Ya, tidak. Kalau saya tahu kelemahan saya, maka saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya. Ketika saya tahu kelebihan saya, maka saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi itulah sebenarnya pengetahuan yang dihasilkan oleh refleksi diri. Sehingga pengetahuan di zaman sekarang ini memang sangat memerlukan refleksi diri. Dan yang kita ingin fasilitasi siswa kita adalah pengetahuan metakognitif. Karena pengetahuan metakognitif ini akan sangat bermanfaat bagi mereka di kehidupan nyata nantinya. Kita sendiri sering menganalisis mengenai kelemahan dan kelebihan kita. Sehingga kita bisa mengembangkan sehingga menjadi lebih sukses lagi. Nah, ini yang kita coba untuk fasilitasi siswa yang kita ajar. Oke, lalu, nah Bapak Ibu sekalian, jika tidak keberatan, saya ingin mengetahui kira-kira teknologi
apa saja yang Bapak Ibu pergunakan. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk mengunjungi menti.com, ya. Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi menti.com. Oke. Kemudian saya akan mengetikkan kodenya sambil membacakan. Jadi kodenya adalah 66763750. Ya. Jadi kodenya adalah 66763750. Sudah saya share, Pak, di komen. Oke, terima kasih Pak Yoga. Siap. Nah, mari kita lihat kira-kira Bapak Ibu banyak atau tidak menggunakan alat teknologi ini. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, saya saat ini sedang mengumpulkan data untuk disertasi saya. Kemudian data saya ini adalah data yang diambil dari sekitar 300-an student teacher yang melaksanakan online teaching pada saat pandemi. Ya. Nah, data saya mengatakan bahwa ternyata siswa kita ini tidak terlalu banyak menggunakan teknologi dalam online learning mereka. Khususnya teknologi sosial media itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi yang paling banyak mereka gunakan adalah YouTube. Nah, sedangkan yang lain sangat kecil sekali persentase penggunaan teknologinya. Padahal mereka bisa melakukan yang namanya disrupsi teknologi. Kemudian di sini kalau misalnya kita lihat, masih mirip seperti apa yang saya dapatkan. Jadi penggunaan Facebook kecil, Instagram juga kecil, kebanyakan adalah YouTube. Blog pun sudah mulai ditinggalkan. Mungkin karena kecenderungan masyarakat kita yang tidak suka membaca, sehingga informasi secara tulisan itu tidak digemari, ya, atau banyak juga yang tidak mengetahui cara memaksimalkan potensi blog untuk pengajaran. Ya, jadi kita akan kupas di sini bagaimana sih alat-alat teknologi ini membantu memfasilitasi e-portfolio. Oke, mungkin kita bisa kembali ke presentasi. Jadi Bapak Ibu sudah menunjukkan bahwa yang paling banyak adalah Google Docs dan juga YouTube. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat kenapa sih alat-alat ini untuk e-portfolio? Karena mereka memiliki potensi ini. Satu, Google Docs memiliki fitur editing. Jadi kita bisa memberikan komentar di sana. Kemudian juga memiliki potensi pengkoleksian tugas. Artinya, ketika siswa membuat sebuah tugas dengan menggunakan Google Docs, jadi nanti Google Docs itu akan di-share ke alamat email Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tugas selanjutnya, mereka tinggal ke halaman selanjutnya saja. Tidak perlu membuat sebuah dokumen yang baru. Sehingga ketika tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga dalam satu dokumen, berarti kan sudah memunculkan potensi pengoleksian tugas. Ya kan? Nah, kemudian kita juga bisa memberikan komentar melalui fitur editing, jadi seperti track changes di sana. Kalau misalnya Bapak Ibu familiar dengan fitur tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu ada Instagram, karena memiliki fitur komentar dan memunculkan potensi pengkoleksian tugas. Nah, Instagram ini ketika kita ingin mengimplementasikan untuk siswa kita, baiknya siswa kita membuat akun baru agar tidak tercampur dengan postingan akun pribadi Instagram mereka. Nah, kemudian di Instagram ini kan ada apa namanya fitur love itu ya. Jadi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ketika pengajaran. Misalnya mereka mengupload tugas mereka di Instagram, misalnya berupa gambar. Kemudian bagi yang mendapatkan love terbanyak, maka bisa mendapatkan tambahan skor. Karena itu merupakan apresiasi. Nah, di sisi lain, siswa tentunya akan senang ketika mengetahui, wah teman-temannya banyak memberikan love atau likes tersebut. Sehingga dia termotivasi untuk melakukan tugas untuk yang kedua kalinya. Ya. Potensi itu juga bisa kita temui di
di Facebook dan juga di YouTube. Ya. Nah, Facebook dia ada, kalau tidak salah tahun lalu saya sempat menjelaskan bahwa Facebook mempunyai fitur baru e-learning. Waktu itu saya menjelaskan di PNB, jadi bisa menggunakan fitur tersebut yang mirip seperti Learning Management System. Kemudian untuk di YouTube juga memiliki fitur-fitur yang sama. Begitu juga di blog, ya. Di sini gambarnya saya mencopot Blogger. Jadi juga memiliki fitur yang sama. Nah, bagaimana sih fitur-fitur ini memfasilitasi e-portfolio? Inilah yang akan kita bahas sekarang, ya. Jadi, oke. Sampai sana kira-kira bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Jika masih semangat, coba tolong di kolom komentarnya untuk mengetikkan masih semangat atau tidak. Silakan Bapak Ibu, apakah masih semangat? Ya, ternyata masih semangat. Semangat sekali. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagian yang terpenting Bapak Ibu. Contoh aktivitas. Kita akan coba lihat aktivitas apa sih yang bisa kita desain dengan menggunakan e-portfolio. Yang pertama adalah reading log. Mungkin Bapak Ibu belum familiar dengan reading log. Reading log ini adalah salah satu, kalau bisa kita katakan bukan catatan harian, tetapi catatan bacaan. Nah, biasanya kan ada pengajar yang suka menyuruh siswa untuk membaca, kemudian menulis sesuatu atau menulis ringkasan. Jadi, kenapa tidak sekalian kita minta untuk membuat reading log dengan menggunakan Google Docs. Jadi prosedurnya seperti ini. Siswa diminta untuk membaca sebuah bacaan, kemudian siswa diminta untuk menulis catatan bacaan dan ditulis di Google Docs, ya. Lalu reading log itu biasanya berisikan ringkasan bacaan, kemudian ada refleksi diri juga bisa di sana disisipkan pertanyaan-pertanyaannya, serta yang terakhir komentar dari pengajar. Sebenarnya komentar dari pengajar ini jarang, karena reading log itu biasanya sampai sampai hal baru apa yang dipelajari setelah membaca. Jadi untuk menjadikan dia sebagai e-portfolio, maka kita menggunakan Google Docs, ya. Kemudian kita minta siswa untuk membuat seperti ini, Bapak Ibu. Contohnya ini, tinggal di copy paste ke Google Docs. Nah, ini satu bacaan. Kemudian misalnya minggu depannya diminta membaca lagi, tinggal di copy paste lagi template-nya dengan dokumen yang sama. Nah, di sana kita bisa memberikan masukan-masukan, misalnya masukannya apakah sudah tepat, sudah sesuai, atau mungkin masih ada yang kurang, atau mungkin contoh self-assessment-nya mungkin yang di Bapak Ibu kreasikan, ya. Misalnya di sini kalau saya membuatnya, misalnya informasi apa yang telah Anda ketahui, ya, yang Anda temukan di dalam bacaan. Biasanya sebelum membaca itu kita diminta untuk mengaktifkan prior knowledge kita. Dari melihat judul kan kadang-kadang kita bisa menebak, oh kayaknya bacaan ini akan seperti ini. Dengan informasi tersebut, maka akan membantu kita memahami isi bacaan. Ya, jadi bisa kita gunakan sebagai refleksi diri di sana. Lalu, informasi baru apa yang Anda pelajari dari bacaan? Kemudian, apa manfaat informasi tersebut bagi diri Anda? Ya, atau mungkin apa manfaat informasi baru tersebut bagi masyarakat luas, misalnya seperti itu, silakan dikreasikan. Jadi ini adalah salah satu contoh kegiatan dengan menggunakan Google Docs. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menulis esai. Kita bisa kreasikan blog dengan Google Docs. Karena alat-alat yang tadi saya sebutkan itu tidak semuanya bisa memfasilitasi e-portfolio 100%. Jadi kita harus menggabungkan beberapa alat sehingga bisa menjadi lebih efektif lagi. Nah, menulis esai, kegiatannya bisa seperti ini Bapak Ibu, jadi mirip-mirip ya. Jika kita melihat poin nomor 4, ya, ketika
siswa sudah menulis esai di blog mereka, kita bisa meminta siswa untuk membaca 3 bacaan atau 3 tulisan temannya, kemudian memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Atau misalnya di sini yang saya tulis 3 siswa lainnya diminta untuk membaca. Terserah nanti bagaimana Bapak Ibu mengakali apakah siswa harus membaca 3 tulisan atau 3 siswa mengunjungi untuk membaca 1 bacaan, silakan. Nah, kemudian ketika kita meminta mereka untuk memberikan komentar, maka kita harus mengarahkan komentar tersebut. Kira-kira komentarnya apa? Jangan sampai komentarnya komentar yang generik, misalnya, wah informatif, ya misalnya seperti itu, atau nice info gun gitu kan, biasanya, atau mantul gitu. Itu adalah komentar-komentar yang generik. Ya. Jadi di penelitian saya banyak yang seperti itu karena kenapa? Mereka tidak tahu apa yang ingin disampaikan. Sehingga perlu kita arahkan apa sih harusnya komentarnya. Komentarnya poin-poin apa yang harus muncul, ataukah berupa kritik atau apa, silakan. Lalu apabila dia berupa pertanyaan, maka ini harus dijawab oleh si penulis. Nah, ketika memberikan pertanyaan, berarti siswa tersebut harus benar-benar membaca isi blog atau tulisan temannya, ya kan? Kemudian si penulis sendiri harus menguasai informasi yang dia sajikan untuk bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Nah, di sini sudah terjadi aktivitas untuk mengaktifkan higher order thinking. Apalagi assessment jenis HOT ini, ya, memfasilitasi C4, C5, dan C6 dari Bloom Taxonomy, tentunya dengan kegiatan e-portfolio ini kita bisa memfasilitasi higher order thinking assessment. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah membaca komentar atau menjawab pertanyaan, siswa diminta untuk melakukan refleksi diri menggunakan Google Docs. Misalnya, saya ingin menunjukkan contoh, ya. Ini bukan contoh refleksi diri, tapi ini adalah contoh penggunaan blog. Jadi bayangkan misalnya Bapak Ibu sekalian, tulisan anak didik Bapak Ibu seperti ini, ya. Nah, blog itu ada penyedianya ada banyak, tetapi yang paling populer di Indonesia ada 2, Blogger dan juga WordPress. Kemudian saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan WordPress, dikarenakan template-templatenya itu sudah lebih bagus dibandingkan dengan Blogger. Kalau Blogger kadang-kadang harus mengedit sintaksnya. Saya dulu menggunakan Blogger itu ribet sekali dan lebih gampang menggunakan WordPress. Tadi contoh yang Bapak lihat itu adalah WordPress. Bapak Ibu lihat adalah WordPress. Ya. Jadi sebenarnya caranya gampang sekali untuk menggunakan WordPress. Anak-anak sekarang pasti bisa kok dengan generasi mereka yang merupakan digital native. Nah, kemudian mari kita lihat refleksi diri seperti apa sih ketika menulis esai. Nah, bisa seperti ini Bapak Ibu, topik, kemudian bentuk tugas, link URL tugas. Kenapa perlu dicantumkan link URL tugas? Karena agar suatu waktu siswa bisa langsung otomatis klik diarahkan ke sana. Dibandingkan dia lupa nanti, saya bikin tugasnya apa ya, di mana ya. Jadi kalau ada link URL tinggal diklik saja. Guru pun bisa begitu. Jadi guru yang masih digital imigran, yang artinya kita tidak terbiasa dengan teknologi, dan baru-baru sekarang ini belajar, ini akan sangat dimudahkan sekali. Karena kan kita bisa lihat refleksi diri siswa. Kemudian kita tinggal klik saja link URL tugasnya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaannya, misalnya apa yang Anda pelajari, komentar atau pertanyaan apa yang Anda dapatkan, tujuannya apa? Tujuannya agar mereka ngeh, diberikan komentar apa sih, diberikan pertanyaan apa sih, ya. Lalu ada kecenderungan bahwa siswa kita kadang-kadang tidak membaca komentar atau pertanyaan, atau membaca tetapi dibiarkan saja. Jadi kalau begini kan mereka mau tidak mau harus merespon terhadap komentar dan pertanyaan tersebut. Nah, kemudian apakah Anda mampu menjawab komentar atau pertanyaan tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian perbaikan apa yang Anda akan lakukan untuk meningkatkan pemahaman Anda, ya. Nah, ini salah satu contoh menulis esai. Nah, lalu
membuat video blog. Kalau tadi membuat blog, sekarang membuat video blog. Bapak Ibu sekalian, video blog ini merupakan salah satu fenomena yang muncul di anak didik kita, ya. Jadi menjadi konten kreator atau pembuat video YouTube itu sudah menjadi salah satu cita-cita anak-anak sekarang. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa memfasilitasi mereka dengan tugas seperti ini akan membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan agar bisa membuat video-video di YouTube. Nah, kegiatannya pun mirip-mirip Bapak Ibu. Jadi kita bisa kombinasikan YouTube dengan Google Docs. Nah, kemudian kenapa sih dalam bentuk video? Penelitian saya menyatakan bahwa siswa merasa terlatih kemampuan public speaking-nya ketika mereka membuat tugas dalam bentuk video blog. Ya. Nah, kemudian di sini ketika Bapak Ibu meminta membuat tugas, ada 2 jenis video yang mungkin Bapak Ibu bisa berikan kepada siswanya. Yang pertama misalnya videonya boleh dengan editing. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, biasanya dipotong, digabungkan dengan video mereka selanjutnya. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah video tanpa editing. Jadi biasanya video tanpa editing ini akan lebih memberatkan karena mereka harus benar-benar menguasai kemampuan presentasinya, direkam. Biasanya kalau ada salah pasti mereka akan ulang lagi. Dan ketika sering melakukan kesalahan, itu akan menjadi beban bagi mereka. Jadi kalau saya boleh memberikan saran, awal-awal mereka boleh untuk mengedit video tersebut, memotong, kemudian menyambung. Kemudian untuk ketika mereka sudah mulai terbiasa, maka mereka bisa diminta untuk melakukan tanpa edit. Ya. Nah, lalu saran lainnya adalah ketika mereka menggunakan YouTube, mereka bisa diminta untuk membuat 1 akun YouTube, kemudian mereka mengupload dari 1 akun tersebut. Ya. Jadi mereka memiliki password dan juga username dari akun tersebut. Kemudian setelah terkumpul semua video, ketua kelas atau KORTI, koordinator tingkat, bisa membuatkan playlist. Misalnya playlist itu seperti folder, misalnya minggu pertama, tugas minggu pertama, semua video dimasukkan ke sana. Sehingga itu akan mempermudah kerja guru. Karena kadang-kadang guru kan tidak tahu mana video minggu pertama, mana video minggu kedua, jika tidak ada playlist tersebut. Nah, kalau mereka menggunakan akun masing-masing, maka kita tidak bisa menggunakan playlist tersebut, kecuali, bisa sebenarnya. Kecuali kita masuk ke sana, kemudian kita cari videonya satu-satu, kita masukkan ke playlist kita sendiri. Ya, semoga bisa dipahami penjelasan saya tersebut. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh e-portfolio yang pernah saya terapkan bersama rekan saya di Undiksa, dan ini adalah contoh video, kemudian contoh komentarnya bisa Bapak Ibu lihat, ya. Jadi mereka sudah diarahkan terlebih dahulu, komentarnya harus apa? Komentarnya harus tentang linguistic features. Jadi misalnya grammar, fluency, vocabulary, dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh refleksi dirinya seperti ini. Ya, saya sendiri dengan teman saya melaksanakan penelitian mengenai e-portfolio dengan menggunakan YouTube, kemudian digabungkan dengan Google Docs. Saat ini sudah ada 4 paper tentang itu dan sedang di-review. Satu misalnya di UPI Bandung di IJAL, sedang review pertama. Kemudian di JILT Call di Jepang, review pertama. Di MJLI Malaysia sudah review ketiga. Kemudian di TEWT Polandia juga sedang review pertama. Dan di Asia TEFL sedang review pertama. Jadi untuk bisa membaca mengenai tulisan tersebut mungkin harus menunggu 1 atau 2 tahun lagi. Padahal penelitiannya sudah tahun lalu. Jadi agak lama sebenarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian,
tadi kan sudah dalam bentuk tulisan, kemudian sudah dalam bentuk video. Nah, sekarang kita bisa meminta siswa kita untuk membuat tugas dalam bentuk gambar atau poster. Nah, misalnya kita bisa menggunakan Facebook atau Instagram. Ya, jadi silakan dipilih misalnya ingin menggunakan yang mana. Lalu kegiatannya pun sebenarnya sama, namun ketika kita meminta siswa untuk menyampaikan informasi dengan gambar, maka ada dua cara. Pertama, gambar tanpa tulisan di gambar tersebut. Jadi tulisannya adalah dalam bentuk postingan. Biasanya postingannya akan panjang nantinya mendeskripsikan sesuatu. Sedangkan yang kedua adalah dalam bentuk gambar. Gambarnya itu dibentuk seperti poster, ada informasi di dalamnya. Jadi contohnya, nah seperti ini. Ini kan ada 7 gambar jadikan satu, ya kan? Nah, kemudian kalau saran saya di Instagram itu kita bisa uploadnya satu-satu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal di slide saja. Sedangkan ini kan satu. Kenapa saya tidak menyarankan satu ini? Karena siswa kita menggunakan smartphone. Ketika menggunakan smartphone, apalagi informasinya dan gambarnya banyak dijadikan satu poster seperti ini, maka mereka harus memperbesar gambar tersebut. Akan ada kemungkinan ada informasi yang terlewatkan. Jadi lebih baik ketika mereka mempostingnya satu persatu. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar ini, kita minta siswa kita untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Pertanyaannya misalnya, kenapa sih air tirisan mie harus dibuang? Jadi untuk bisa menjawab ini, siswa tentunya akan mencari informasi lebih jauh lagi kan. Dan ini memfasilitasi pengembangan higher order thinking mereka. Oke, kemudian contoh refleksi dirinya adalah sama seperti ini. Lalu mari kita bahas Bapak Ibu, kapan sih menggunakan e-portfolio? Ketika tugas dalam satu semester berupa satu jenis, misalnya reading log saja, atau esai saja, atau bentuk video saja, atau gambar saja, maka kita bisa menggunakan e-portfolio. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu tidak ingin menggunakan selama satu semester, tetapi hanya setengah semester saja juga bisa. Namun kalau hanya untuk satu kali saja, maka itu belum dikatakan sebagai portfolio. Tapi merupakan bentuk assessment yang lain, misalnya assessment kinerja, apakah itu assessment proses, apakah assessment project. Ya. Kemudian ketika kita ingin siswa saling berinteraksi, ya misalnya saling memberikan pendapat mereka, komentar, pertanyaan, kemudian menjawab, maka kita bisa menggunakan e-portfolio seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ketika kita ingin siswa bisa merefleksi diri akan proses belajarnya, maka kita bisa menggunakan e-portfolio. Kalaupun misalnya tidak ingin hanya self-assessment saja, silakan. Nah, yang paling penting adalah ketika kita ingin siswa melihat proses belajar mereka dalam satu semester. Karena e-portfolio itu adalah suatu kumpulan yang menunjukkan proses belajar siswa dari awal sampai akhir. Ada kecenderungan siswa melihat pekerjaannya kembali dan merefleksi kira-kira kurangnya di mana sih. Ini saya temui di penelitian saya di mana katanya mereka sering melihat video-video mereka yang sebelumnya. Kemudian sering juga membaca komentar-komentar temannya. Karena anak-anak sekarang itu ketika tugas mereka harus diposting secara publik, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat tugas tersebut. Ya. Dan ada kecenderungan mereka ingin dihargai, sehingga mereka berusaha menampilkan yang terbaik. Dan ketika melihat kembali ke belakang, itu merupakan sebuah proses refleksi diri yang kemudian membantu mereka menjadi lebih baik di kemudian untuk tugas selanjutnya. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi portfolio Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bagian yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Satu kegiatan dalam e-portfolio bisa menghabiskan 2-3 kali pertemuan atau 3 minggu. Jadi kalau misalnya satu tugas dilaksanakan dalam 1 minggu saja, itu sangat memberatkan.
biasanya minggu pertama kita memberikan penjelasan kepada siswa, ya, pemberian materi. Kemudian minggu pertama juga digunakan siswa untuk mencari sumber-sumber untuk tugas mereka. Minggu kedua mereka posting tugas mereka, kemudian mereka memberikan komentar, kemudian mereka menjawab komentar tersebut, dan minggu ketiga terjadi yang namanya refleksi diri. Jadi menggunakan e-portfolio untuk satu tugas saja itu memerlukan 3 kali pertemuan. Nah, kemudian kita jangan biarkan siswa terlalu larut dalam mengedit tulisan blog atau video mereka agar terlihat bagus. Karena mereka cenderung membuat sesuatu yang wow ketika diberikan tugas pertama. Dan tugas yang pertama ini menjadi patokan mereka untuk melakukan yang kedua. Harus sama atau lebih bagus. Nah, padahal mereka masih ada tugas yang lainnya, masih ada perkuliahan yang lainnya, sehingga mereka memberatkan diri mereka sendiri. Banyak yang seperti ini, sehingga mereka menyalahkan pengajarnya karena memberikan tugas seperti ini. Tetapi ketika kita dari awal sudah memberitahukan bahwa yang paling terpenting adalah informasinya, maka tidak terlalu dipentingkan apabila harus terlihat sangat bagus, harus diedit, tidak penting, maka mereka bisa tidak terlalu larut, ya. Hal ini muncul dalam beberapa artikel yang pernah saya baca bahwa katanya siswanya memang larut dalam membuat tugas supaya lebih bagus lagi dibandingkan dengan mempresentasikan informasinya. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika meminta siswa untuk menulis, mungkin tidak terlalu panjang, ya. Karena biasanya kita kan di Indonesia sukanya yang panjang-panjang. Jadi kalau misalnya panjang artinya kita bisa informasinya banyak yang kita dapatkan. Padahal kalau di luar negeri sendiri biasanya tidak suka yang tulisan yang terlalu panjang. Misalnya saja tugas waktu saya S2, tugas saya bisa sampai 20 halaman. Sedangkan kalau saya taraf S3 di sini tugas saya hanya 8 halaman dan itu pun double space. Karena kalau misalnya panjang-panjang akan memberatkan guru untuk membaca. Kemudian yang kedua, membuat sesuatu yang ringkas itu sebenarnya susah dibandingkan dengan membuat sesuatu yang tulisan yang panjang. Jadi perlu dibatasi agar siswanya juga tidak terlalu stres. Misalnya tidak terlalu panjang lah mereka membuat tulisan. Walaupun kadang-kadang anxiety dalam membuat tugas itu penting, tapi jangan sampai kita membuat mereka terlalu anxious. Kalau terlalu anxious maka mereka tidak ingin belajar. Ya, kalau tidak terlalu anxious maka mereka akan menggampangkan tugas tersebut. Jadi anxious-nya, tahap anxiety-nya yang di tengah-tengah saja. Ya, biasanya itu yang penting dalam assessment, membuat anxiety-nya yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian durasi video juga begitu. Jangan sampai durasi videonya 10-20 menit. Biasanya siswa udah kehabisan topik kalau misalnya harus sepanjang itu. Selain itu juga datanya terlalu banyak, sehingga mereka memerlukan waktu untuk upload video nantinya. Jadi baiknya 4-6 menit saja. Nah, kemudian ketika siswa diminta memberikan komentar, maka kita arahkan pemberian komentar tersebut seperti yang sudah tadi saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak, mereka akan datang dengan komentar yang generik. Ya. Nah, nampaknya itu dia penjelasan terakhir saya mengenai e-portfolio, dan nampaknya sudah pas 1 jam pemberian materi. Tentunya sekarang Bapak Ibu sudah memiliki banyak pertanyaan ya yang ingin Bapak Ibu sampaikan, dan mungkin agar memudahkan, karena kadang kalau biasanya kan di kolom komentar. Kalau di kolom komentar biasanya tertumpuk satu dengan yang lainnya. Bagaimana kalau kita menggunakan Padlet? Jadi, oke, mohon maaf. Saya akan mengirim Padlet ini, ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu menulis komentarnya di Padlet?
sekaligus pertanyaannya berarti apa ya? Iya, pertanyaannya di Padlet, Padlet. jadi kan Wah, akan pas. lebih gampang. Mantap, Pak. Tunggu, saya coba ke everyone. Di sini tidak bisa everyone ya? Oh ini, everyone in meeting. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa kirim ke Padlet. Link Padlet sudah di-share di komen, Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung diklik Ya. untuk menuliskan komentar, saran ataupun pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Pak Indra langsung. Silakan Bapak Ibu. Berarti terima kasih Pak Indra dari paparannya, luar biasa sekali. Sebetulnya saya juga lagi proses pembuatan artikel tentang ini, jadi sangat membantu sekali Pak. Ya. Iya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Pak Indra, lagging ya Mas ya koneksinya. Selamat. Iya. Oh ya. Jadi Lanjut, terima kasih Pak Yoga. Ya. Iya. Jadi bagus. Karena kan Pak Yoga sudah di awal sempat bertanya-tanya mengenai portfolio ini. Benar Pak. Ada beberapa sih kontroversi dari e-portfolio ya Pak Yoga ya. Karena banyak yang bertanya sebenarnya yang efektif itu aktivitasnya atau e-portfolionya. Kadang-kadang ada yang bertanya seperti itu. Jadi kalau saya sih cenderung melihat e-portfolionya dan juga aktivitasnya. Keduanya itu yang membantu siswa. Betul. Ya. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak? Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak Indra? Ya, tidak apa-apa. Ya. Jadi ada satu pertanyaan yang menarik, Pak Yoga. Ya, apakah silakan. memungkinkan memilih karya terbaik, lalu bagaimana efek terhadap keseluruhan tugas, lalu atas dasar apa pemberian nilai pada karya terbaik itu? Ada Pak Agus Santoso. Silakan mungkin Pak Agus kita bisa berinteraksi ya. Silakan Pak Agus. Pak Indra bisa buat saya jadi host ya? Karena iya. tadi out ya, sorry Pak. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Itu pertanyaan saya karena portfolio kan banyak ya. Betul. Bisa banyak lah. Apakah memungkinkan bagi kita untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk pilih yang terbaik atau kita memberikan penilaian pada yang terbaik karena ada anak mungkin di pertama kurang bisa, kemudian di kedua karena tertarik dengan topiknya lebih berprestasi, kemudian yang ketiga lebih berprestasi lagi, tapi di pas keempat dia tidak suka sama sekali dengan topiknya, jadi turun, drop. Nah, apakah kita akan memberikan rata-rata, lalu ataukah kita akan memberikan salah satunya yang terbaik? Karena portfolio adalah sesuatu yang kalau menurut pendapat saya yang terbaik yang akan dinilai, Pak. Oke. Jadi begini Pak, kalau misalnya ketika mengikuti penjelasan saya dari awal, e-portfolio ini kan salah satu asesmen yang memfasilitasi assessment as learning. Nah, jadi kadang-kadang nilai itu tidak penting, tetapi yang penting adalah proses belajar yang didapatkan. Ya kan? Karena fungsi e-portfolio itu sendiri sebagai refleksi siswa dari awal sampai akhir. Meskipun sebenarnya nilai itu merupakan tolak ukur mereka sukses atau tidak, kan begitu. Nah, jadi kita sebenarnya bisa memilihkan dari tugas tersebut di nilainya dirata-ratakan karena dianggap itu semua tugas sama bobot dan levelnya. Kan biasanya kita menilai harus ada scoring rubrik. Tanpa ada scoring rubrik pasti akan susah untuk menilai yang mana yang bagus yang tidak. Nah, di sana kita bisa merata-ratakan hasilnya
misalnya untuk tujuannya adalah tujuan summative, jadi kita bisa rata-ratakan. Sedangkan kalau untuk tujuan pembelajaran, ya siswanya sendiri biasanya bisa mengetahui dari awal sampai akhir, saya sudah berkembang atau tidak, wah saya di sini kurang, kenapa yang keempat saya berkurang, jadi di sana terjadi refleksi diri lagi. Siapa tahu jadi lebih baik lagi. Nah, kemudian kan ada fitur yang lainnya, misalnya tadi ada fitur like yang ada di Facebook, kemudian ada fitur love yang ada di Instagram, itu juga bisa menjadi bagian dari apresiasi. Apabila ternyata banyak yang banyak yang menyukai, maka mereka bisa melihat bahwa oh ini loh karya terbaik saya. Jadi mungkin saya bisa membuat yang seperti ini lagi. Kalau dia Ya. hanya mengumpulkan massa bagaimana, Pak? Tolong dong di like, saya punya nih, wah akhirnya bisa ribuan, padahal hasilnya buruk, Pak. Nah, makanya kadang-kadang ada kecurigaan saya seperti itu. Betul. Mereka ingin mendapatkan nilai baik, lalu meminta teman-temannya, ayo like, saudaranya om, tante semua, ayo like semua gitu. Ya, jadi di sana sebenarnya harus ada dua sisi juga, Pak. Jadi pemberian kita sebagai pengajar dan juga pemberian apresiasi dari teman itu. Apabila kita menganggap, karena kita menjadi orang yang menentukan nilai akhir mereka kan. Jadi kita menentukan apakah memang benar tugas tersebut bagus atau tidak, atau hanya sekedar rekayasa saja. Jadi dari awal kita sudah harus jelaskan kepada siswa bahwa ini loh. Dan sebagai pengambil keputusan terakhir adalah gurunya itu sendiri. Sehingga ketika ada ya betul. Ya, tapi saya tidak pernah menggunakan hal itu. Saya menggunakan hal yang lain dalam melakukan ini semua. Jadi ada fasilitas Moodle itu di sana kita bisa bermain banyak ya. Jadi saya betul, Pak. jarang menggunakan yang lain-lainnya yang Bapak sebutkan itu. Iya. Ya, karena kan ada begini, Pak. Alat-alat teknologi yang saya sampaikan ini adalah alat teknologi yang banyak dipergunakan oleh siswa. Betul. Ketika mereka sudah paham menggunakan akan lebih gampang dibandingkan dengan alat yang baru. Karena biasanya alat yang baru akan memberikan atmosfer baru, penggunaan cara-cara yang baru, apalagi harus belajar lagi kan. Jadi saya lebih cenderung menggunakan alat yang sudah diketahui. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap. Terima kasih, Pak Agus. Luar biasa diskusinya ini. Lanjut, Pak Indra. Oke, kemudian ada dari Bu Chandra Handayani ya, ingin melakukan assessment dengan cara portfolio ini, kemudian mengajar 10 topik dengan 15 pertemuan saja plus 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Waduh, ini lumayan banyak sih sebenarnya ya. Jadi mungkin Bu Chandra Handayani mungkin bisa ikut bergabung. Silakan Bu Chan. Berinteraksi. Ya, selamat pagi Pak Indra, selamat malam di sana. Jadi ya kebetulan saya tertarik sekali dengan materi yang Bapak berikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya off kamera karena kondisi kurang sehat. Ada nikahan adik kemarin, jadi agak capek banget. Ya seperti itu Pak. Jadi tadi saya dengar bahwa satu tugas portofolio itu memerlukan waktu 2 atau 3 kali pertemuan. Nah, saya kebetulan mengajar korespondensi yang materinya itu berlanjut gitu. Sebenarnya kalau saya pikir cocok banget ini untuk diportofoliokan gitu. Nah, tapi seperti tadi, jadi materinya itu ada 10 topik yang berkelanjutan begitu dari inquiry, kemudian replay to inquiry dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lalu pastinya saya harus memilih ini materi yang akan saya portofoliokan. Nggak mungkin dong semuanya, karena waktunya nggak bisa gitu. Bagaimana menurut Pak Indra?
Kalau menurut saya, Bu ya, jadi sebagai pengajar kita mengetahui sebenarnya topik mana yang bisa dijadikan tugas untuk portfolio ini. Karena kan tidak mungkin 10 topik kemudian ada 10 tugas. Karena untuk menilainya pun sebenarnya akan memberatkan. Sehingga kita merancang sebenarnya topik mana sih yang bisa saling berhubungan, dipadatkan. Kalau memang bisa, kenapa tidak? Misalnya ada yang tadi inquiry, kemudian membalas inquiry tersebut, itu kan bisa dijadikan satu sebenarnya. Jadi bisa dipilihkan beberapa topik yang bisa dipadatkan jadi satu, atau memilihkan topik-topik yang memang cocok untuk tugasnya tersebut untuk dimasukkan ke dalam e-portfolio ini. Jadi kalau saran saya sih seperti itu, Bu, agar tidak memberatkan juga untuk pengajar menilai tugas tersebut dan juga tidak memberatkan bagi siswanya untuk membuat tugas yang terlalu banyak. Ya. Lalu izin bertanya, Pak, kalau untuk penilaian misalnya seperti itu, apakah aplikasi apa yang bisa kita misalnya di Google Doc itu? Itu bisa, atau misalnya lewat blog, Bu. Misalnya mereka memberikan contoh penulisan lewat blog. Ini adalah contoh inquiry letter, ada letterhead, kemudian ada salutation dan lain sebagainya. Jadi tujuannya apakah mereka menjelaskan atau membuat surat itu. Bisa lewat blog. Jadi teman-temannya bisa bertanya nanti di sana. Ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kita coba ya. Terima kasih Bapak Indra. Semua Bu Chandra pertanyaannya. Terima kasih Pak Indra, luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang lain, waktu masih kurang lebih lagi 30 menit, jadi lumayan banyak untuk kita menggali tentang assessment yang terutama yang dipaparkan tadi banyak tentang e-portfolio tersebut. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Yeti Artasari. Jadi pertanyaannya, biasanya anak-anak jika membuat video itu minta durasinya lebih dari 6 menit. Bagaimana cara Bapak untuk memberikan penegasan pada siswa bahwa durasi itu terbaik itu adalah 4-6 menit? Mungkin silakan Ibu Yeti untuk bisa menyampaikan langsung bagaimana kira-kira maksud pertanyaannya. Silakan Ibu, masih silent. Bu Yeti. Ya. Oke, maaf. Terima kasih Pak Indra, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Pak Indra ini loh. Jadi terima kasih sudah dapat istilahnya join dalam webinar ini, sungguh luar biasa. Jadi gini Pak, selama ini anak-anak ya kadang-kadang mereka minta istilahnya minta apa ya? Minta tawaran gitu. Miss bisa nggak lebih dari 6 menit misalnya, 10 menit misalnya nggak cukup waktunya. Nah, seperti itu. Jadi saya kadang-kadang orangnya terlalu gimana ya? Tidak ketat pada aturan. Oh ya, silahkan kalian gitu. Nah, sekarang saya ingin ini aja. Mungkin Pak Indra bisa sharing mungkin caranya untuk memberikan penegasan pada mereka, waktunya segini aja loh, harusnya 4-6 menit atau 3-5 menit lah, jangan lebih dari itu gitu. Bagaimana cara Bapak untuk memberikan penegasan itu pada siswa Bapak atau mahasiswa Bapak? Kemudian mengenai scoringnya juga, mungkin Bapak bisa sharing ilmu lah bagaimana untuk sharing istilahnya untuk penilaiannya itu, apakah menggunakan skala atau scoring rubrik atau bagaimana. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi sebenarnya ada berbagai macam cara kita bisa menjelaskan bahwa misalnya kriterianya hanya 4-6 saja. Karena ada teman lainnya yang mungkin tidak ingin membuat lebih dari 6 menit. Nah, kalau misalnya guru sendiri ingin memberikan kebebasan, jadi boleh-boleh saja. Cuma kan terkadang siswa yang lain ketika harus menonton, pasti mereka akan melihat waktunya dulu. Kalau waktunya terlalu panjang, mereka tidak akan menonton. Karena satu, menghabiskan kuota, dua, menghabiskan waktu. Nah, jadi anak-anak cenderung memilih yang lebih singkat. Ketika kita bisa menjelaskan ini kepada siswa yang lain, tentunya mereka akan mengerti.
Nah, kemudian jika siswanya yang lain juga masih tetap seperti itu, maka bisa diakali, Bu. Misalnya pertemuan pertama kita mulai dari 3 menit video, kemudian tugas yang kedua tambah 1 menit, 4 menit video, kemudian tugas yang ketiga 5 menit. Nah, jadi akan biasanya dengan berjenjang seperti itu, maka terjadi perkembangan skill. Misalnya mereka yang mampunya 3 menit dulu ngomongnya, kemudian bisa nambah menjadi 4 menit, kemudian bisa menjadi 5 menit. Nah, misalnya videonya apakah tanpa editing atau dengan editing. Itu juga merupakan tantangan biasanya bagi siswa. Kalau misalnya tanpa editing, itu akan lebih menantang lagi, karena mereka harus hafal dari awal. Dan merekam di depan kamera itu susah. Saya sendiri punya channel YouTube, di depan kamera seringkali salah menyampaikan informasi, dan itu betul-betul susah. Jadi tantangan bisa di sana sebenarnya, dibandingkan dengan harus berbicara yang 6 menit tapi boleh editing misalnya seperti itu. Kemudian untuk penilaian sendiri bisa menggunakan scoring rubrik. Karena kalau tanpa scoring rubrik tentunya penilaian itu nantinya bisa menjadi lebih akan ke subjektif jadinya. Nah, jadi bisa dicari scoring rubriknya, apa sih yang ingin dinilai, apakah kontennya, kemudian cara penyampaian informasinya, apakah videonya juga dinilai atau tidak. Nah, ini untuk video dinilai atau tidak tergantung gurunya, pengajarnya. Kadang-kadang kalau kita menilai videonya juga, maka mereka fokusnya lebih banyak ke editing videonya dibandingkan dengan menyampaikan informasinya. Dan ketika mereka sudah mati-matian membuat membuat video tersebut, tugas selanjutnya mereka akan merasa berat karena mereka sudah punya patokan. Ini loh patokan saya. Jadi tugas selanjutnya itu akan sangat berat sekali bagi mereka, dan malah mereka merasa terbebani menyalahkan pengajar akhirnya. Padahal itu yang buat adalah mereka sendiri kan. Itu pernah terjadi dalam penelitian yang saya lakukan bersama rekan saya, pernah terjadi seperti itu. Jadi mereka merasa berat sekali katanya. Ya, jadi semoga jawaban saya bisa memfasilitasi pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Yeti. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Bu Yeti atas pertanyaannya. Pak Indra di komen tadi ada yang bertanya Pak Paul. Iya. Pertanyaannya, adakah cara yang efisien dan realistik jika jumlah mahasiswa ada 200 secara paralel? Mungkin, wah, ini biasanya namanya pengajar kan biasanya akan selalu bisa mengakali. Pak Yoga ya, akan selalu bisa mengakali. Misalnya kita bisa meminta siswa melakukan, selain memberikan komentar, mereka juga memberikan penilaian kepada temannya. Jadi siswanya langsung menilai. Nah, kemudian siswanya yang dinilai itu ketika mendapatkan nilai, apakah menurut mereka cocok dapat nilai segitu atau tidak. Nah, jadi tugas kita ketika sudah mendapatkan kecocokan, oke. Berarti kadang-kadang kita tidak perlu menonton, kalau perlu menonton, oke. Tetapi ketika terjadi kesenjangan, maka kita bisa mencoba menonton, memfasilitasi yang mana sih sebenarnya yang benar. Artinya yang mana sih, siapa sih sebenarnya yang benar nilai, yang memberikan nilai, kan seperti itu. Nah, memang salah satu salah satu kekurangan e-portfolio adalah ketika tugasnya mahasiswanya banyak, Pak Yoga. Ya. Iya. Untuk jumlah seperti itu berarti kita harus memang benar-benar mengakali ya Pak ya. Betul, harus benar-benar mengakali. Biasanya kalau dosen pintar dan pengajar itu pintar mengakali biasanya. Iya. Karena kita sudah tahu trik-triknya seperti apa. Iya, siap. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lain lagi, di Padlet apakah ada pertanyaan lagi Pak Indra? Sudah sih sepertinya Pak Yoga. Tapi ada tadi yang bertanya tentang higher order thinking. Sepertinya sudah tadi saya sempat beberapa kali menjelaskan mengenai higher order thinking itu. Karena ketika menulis tugas itu sendiri sudah memfasilitasi higher order thinking sebenarnya kan.
Ketika Iya. kita minta siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, atau membuat tulisan mereka sendiri, itu sudah higher order thinking. Lalu meminta siswa untuk berkomentar juga sudah menumbuhkan higher order thinking. Untuk bisa memberikan komentar, maka mereka harus punya pemahaman sebelumnya, harus baca, harus tahu yang dikomentari. Nah, itu kan higher order thinking namanya. Untuk menjawab pun juga begitu. Sudah menumbuhkan higher order thinking di sana. Iya. Ya, saya juga ingin sharing ini Pak Indra. Terutama di e-portfolio, kebetulan kemarin kan saya obrak-abrik di Google. Ternyata saya ketemu yang namanya Google Sites Pak Indra. Nah, di sana nih saya ketemu template yang namanya e-portfolio gitu, pas banget gitu. Bahkan di sana ada mungkin karena kebetulan saya menggunakan email dari PNB, karena itu istilahnya berbayar ya, yang lengkap. Jadi ada juga muncul students portfolio, nah seperti itu. Tapi yang kemarin saya pakai agar mahasiswa itu juga bisa menggunakan, akhirnya saya minta mereka untuk menggunakan e-portfolio tersebut. Tapi ternyata bagi mahasiswa yang bahasanya menggunakan bahasa Indonesia tidak muncul e-portfolio tersebut dan harus disetting dengan bahasa Inggris. Nah, itu bagaimana Pak Indra? Mungkin pernah mendengar di Google Sites tersebut. Jadi ternyata saya jelaskan penggunaannya bagi anak-anak proses pembelajaran memang saya karena banyak topik ya. Saya pilih seperti yang Bapak Indra tadi infokan, beberapa topik saya gunakan khusus untuk speaking. Saya upload, minta mereka untuk upload di sana di Google Sites tersebut, dan mereka di sana juga ada proses self reflection, ada peer evaluation. Saya minta, nah yang terakhir saya minta, nantinya akan saya sebagai dosennya untuk menilai, dan mereka positif gini ya Pak, gini ya untuk menggunakan itu e-portfolio template itu, mereka bilang bagus Pak gitu. Jadi karena luarannya seperti web dia gitu Pak Indra. Ya, jadi Pak Yoga, saya kalau boleh jujur, saya belum tahu mengenai hal itu. Tetapi memang LMS ada kecenderungan memang bisa memfasilitasi e-portfolio itu. Cuma fokusnya di sini kan tadi saya lebih suka bermain dengan teknologi yang sudah banyak dikenal. Iya, benar. Namun apabila ada alat teknologi yang seperti tersebut, akan bagus sekali jadinya. Yang penting terfasilitasi kegiatan e-portfolio itu sendiri. Jadi nanti mungkin malah saya yang bisa belajar dari Pak Yoga. Aplikasi Ilmunya apa dari yang Bapak dulu. dipergunakan. Ya, ilmunya dari kita saling belajar Pak. Ternyata itu udah saya ubah-ubah, ternyata ketemu, wah. Kan sebelumnya sempat diskusi dulu sama Pak Indra. Gimana nih? Karena yang saya cari adalah supaya bisa memfasilitasi proses yang seperti Bapak bilang tadi Pak. Harus ada refleksi diri, karena bukan hanya sekedar mengumpulkan tugas. Kalau ngumpulin tugas kan Google Classroom juga bisa gitu loh. Ternyata bagaimana memfasilitasi bahwa mahasiswa ini bisa direfleksi diri, bisa mendapat peer evaluation lah istilahnya. Kalau saya bilang pada mahasiswa, jadi ada masukan, dan masukan yang saya minta juga dari tadi sepertinya Pak Indra juga sempat singgung, menggunakan speaking gitu tadi, ada 6 kayaknya itu tentang grammar yang itu. Jadi masukannya dari sana. Jadi tidak semata-mata masukan yang abstrak seperti itu, karena supaya nanti penjurusannya bahwa si orang yang diberikan evaluation atau komen ini mengerti, oh saya kurang di sini nih, saya harus tingkatkan di sini nih. Nah, seperti itu. Betul Pak Yoga. Jadi keuntungan e-portfolio salah satunya adalah itu ada peer assessment dan juga self assessment. Kalau dulu sih biasanya ada koleksi tugas dan self assessment saja. Peer assessment ini baru muncul di beberapa tulisan yang menggunakan e-portfolio. Jadi karena fitur teknologi yang dipergunakan memiliki potensi untuk melakukan hal tersebut, sehingga peer assessment menjadi salah satu bagian sekarang ini dari e-portfolio. Dan tentunya siswa sekarang ini, siswa kita yang kita ajar adalah digital natives.
digital natives itu biasanya dia selalu kepo terhadap komentar yang diberikan kan. Nah, biasanya dia ingin tahu apa sih komentar temannya, apa sih reaksi temannya. Jadi dia akan berusaha menyampaikan yang terbaik dan mereka juga akan belajar benar nggak, seperti itu. Benar-benar Pak, luar biasa nih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan, karena menurut saya portofolio ini terutama memang benar-benar bisa membantu, apalagi seperti sekarang kita online, biar tidak sekedar meminta bahwa mahasiswa tuh ayo kumpul tugas, tapi mereka merasa terbebani Pak. Kalau sebelum-sebelumnya saya pun jujur semester sebelumnya meminta mereka untuk mengumpulkan, jadi waktu tenggangnya pendek, saya juga beban menilai. Tapi dengan adanya e-portfolio ini, belakangan saya mulai agak istilahnya memvariasikan dengan metode penilaian yang lainnya. Jadi tidak e-portfolio saja. Jadi e-portfolio ini khusus saya pakai untuk speaking project Pak, gitu. Karena asik, benar-benar asik. Jadi mereka bilang bahwa dapat komen dari teman yang lain dan dapat masukan, itu mereka benar-benar mendapatkan gambaran, wah terus nanti saya gimana Pak setelah Bapak temennya udah ngasih gini nih masukan, Bapak udah ngasih masukan, nanti saya perlu buat video baru, dia tanya seperti itu. Nggak usah, ini nanti di video selanjutnya, tugas speaking project selanjutnya, kalian bisa tahu lemahnya di mana, nanti bisa ditingkatkan di sana. Itu juga hasil dari diskusi kita Pak. Bapak itu kemarin ngasih ilmu banyak sekali, akhirnya saya implementasikan ke sana. Ya, ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yoga. Itu cuma ya perlu diperhatikan saja hal-hal yang saya sampaikan tadi. Benar. Artinya mungkin tidak terlalu memberatkan untuk siswa, tidak terlalu ringan juga untuk siswa, yang sedang-sedang lah. Ya. Karena secara teori itu memang yang sedang-sedang. Level anxiety yang saya katakan tadi terlalu tinggi, maka siswa tidak ada proses belajar. Terlalu rendah, mereka menggampangkan. Jadinya entar aja bikin, entar aja. Nah, sedangkan kalau tengah-tengah, mereka ada rasa ketakutan, mereka akan berusaha untuk mengerjakan dengan baik. Ya. Iya, jadi terima kasih Pak Indra, luar biasa. Bapak Ibu, link absensi untuk hari pertama saya sudah share di komen ini. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin mengisi link absensi ini. Nanti untuk besok kegiatannya ada Pak Heri. Di sana juga akan ada absen kedua dan juga langsung ada link untuk pembuatan sertifikat. Jadi dimohonkan jika istilahnya hari ini sudah hadir, besok mungkin bisa hadir karena ilmunya juga akan luar biasa nanti dari Pak Heri. Ya, Bapak Ibu mungkin masih ada waktu kurang lebih lagi 10 menit. Jika atau mungkin ada tambahan lagi Pak Indra yang bisa disampaikan, karena waktu juga sudah hampir menuju jam 12 WITA sesuai dengan jadwal kita, atau jam 11 WIB ya. Jadi silakan Pak kalau ada tambahan atau dari Bapak Ibu mungkin ingin bertanya atau memberikan masukan, silakan. Kalau saya sih tidak ada Pak, karena sepertinya sudah sangat jelas, panjang, lebar. Iya. Dijelaskan. Betul. Ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu lain yang ingin bertanya juga disilakan, atau jika tidak juga tidak kenapa. Mungkin nanti ketika mengimplementasikan baru mengetahui apa saja sih kekurangannya, kelebihannya. Iya, betul. Terima kasih Pak Indra. Di materi yang sudah disampaikan sudah saya share di grup Telegram. Jadi kepada Bapak Ibu bagi yang belum join grup Telegram, link grup Telegram sudah saya share di komen. Di sana nanti materinya bisa diambil dan di-download. Jika nanti kurang lebih kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa di email atau di Instagram lewat Facebook, bisa di komen langsung ke Pak Indra. Tadi sudah kayaknya sudah disampaikan ya Pak ya, gininya akun Facebook dan juga Instagram, siapa tahu bisa bertanya lebih lanjut kan begitu ya Pak ya, karena ketika diimplementasi pasti akan ada pertanyaan. Seperti saya kalau udah implementasi ada kurang seperti kemarin saya tanya Bapak langsung masternya soalnya. Baiklah
Bapak Ibu, jika pertanyaan tidak ada, terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Pak Indra. Luar biasa ilmunya dan materinya juga benar-benar menginspirasi. Jadi ke depannya bisa diimplementasikan dengan baik, apalagi seperti tadi ada banyak platform-platform yang mahasiswa atau siswa sudah ketahui seperti itu. Ya, Bapak Ibu dan Pak Indra juga, tanpa mengurangi rasa hormat, saya selaku panitia, ketua panitia webinar ini memohon maaf jika ada kekurangan. Sekali seminggu, Pak. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan nanti mungkin bisa ditanyakan lewat grup Telegram yang bisa mungkin saya sampaikan langsung ke Pak Indra. Jadi grup Telegram itu nanti digunakan bisa untuk diskusi. Dan akhir kata, mohon supportnya Bapak Ibu untuk acara kedua besok. Semoga tetap bisa dan tetap masih semangat mengikuti keynote speaker kita besok, yaitu Pak Heri. Mohon maaf, sebenarnya memang ada switch ya Pak Indra ya. Sebenarnya Pak Indra di hari kedua, Pak Heri di hari pertama, karena kebetulan Pak Heri sedang ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Beliau juga memohon maaf sekali kemarin. Jadi saya juga diskusi dengan Pak Indra dan Pak Indra bersedia untuk dimajukan ke hari Jumat dan Pak Heri ke hari Sabtu besok. Ya, betul Pak Yoga. Jadi saya juga dengan switch ini jadinya saya bisa menonton beliau di hari selanjutnya, karena apa yang saya lakukan ini sebenarnya banyak terinspirasi dari beliau ketika beliau baru datang dari Australia dulu, memperkenalkan learning management system. Kemudian saya mulai mencoba-coba menggunakan LMS pada saat itu, dan saya sering curi-curi ilmu dari beliau ketika beliau melakukan webinar. Jadi antara beliau tahu atau tidak, biasanya saya menjadi salah satu peserta di sana. Mungkin sudah 4-5 webinar beliau yang pernah saya ikuti. Benar Pak. Wah, luar biasa, saya sama. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin besok tentunya akan banyak mendapatkan ilmu lagi dari Bapak Made Heri Santosa, jadi jangan sampai terlewatkan. Iya, betul. Siap. Luar biasa Pak Indra atas sharingnya dan Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum saya tutup, tadi absensi sudah saya share, silakan diisi. Untuk terakhir kali sebelum kita meninggalkan Zoom ini, Bapak Ibu dimohon mungkin bisa turn on videonya. Jadi saya ingin mengambil gini screenshot foto bersama Bapak Ibu. Iya, saya hitung ya, dari ada 5 page di sini saya lihat. Saya mulai dari page pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya, ya bagi Bapak Ibu yang belum turn on video, silakan dimohonkan untuk bisa menghidupkan videonya. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Sip. Terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Dari waktu tadi kita sudah mulai dari jam 10 WITA atau jam 9 WIB ya, kurang lebih 2 jam seperti jadwal. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata seperti yang saya sampaikan tadi. Dimohonkan kepada Bapak Ibu bisa join lagi besok dengan keynote speaker kita, yaitu Pak Made Heri Santosa, PhD, yang dimana ilmu beliau juga kita nantikan. Itu mungkin itu dulu. Sampai ketemu besok Bapak Ibu. Pak Indra, terima kasih banyak. Sampai ketemu besok juga. Salam sehat bagi kita semua. Jadi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, namo buddhaya, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai Terima kasih ketemu besok. Yoga. Terima kasih Yoga. Sampai jumpa. Silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan ruang Zoom hari ini. Terima kasih. Pak Indra, terima kasih untuk ada Pak Rajin. waktunya. Yoga, terima kasih juga Bapak Terima Ibu kasih Pak Rajin. Bapak Ibu panitia.
Kita bisa bertemu lagi besok dalam kondisi yang sama dengan hari ini. Terima kasih, sampai Siap. jumpa besok. Safe flight Pak Terima Rajin. kasih Pak Rajin. Juga hati-hati Pak. Saya mau boarding. Ya siap, hati-hati Oke, Pak. Wah luar take biasa nih. care. Terima kasih Pak Ibu yang lain juga. Mantap Pak. Makasih Yoga. Ya sama-sama Bu Chandra. Sampai ketemu besok. Ya. Pak Yoga. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yoga Gantang. Ya, makasih Pak Eka di Minhu. Salam dari Korea ya. Iya, ya Pak. Ini. Makasih Pak Yoga. Salam dari Sibang. Wih, mantap Pak Aris. Makasih Pak Aris. Terima kasih sudah join. Terima kasih informasinya. Iya. Salam dari Sibang Gede. Asik, mantap. Makasih. Thank you Pak Yoga. Ya, Pak Mantra, sukses semua, Tuh Haji. Giring. Terus. Yoga. Wah, ini ada Bu Prof ini juga. Dan juga, ya terima kasih. Nggih. Absennya? Absen besok jam 10 juga Bapak Ibu. Absennya sudah saya share di komen. Ya? Sudah di komen di fitur komen Bapak Ibu. Ming. Ming. Di fitur komen katanya di mana itu? Di komen Bapak Ibu, di komen di chat, sorry, di chat. Aduh. Ampun, di chat maksud saya. Ya, di chat sudah saya share absennya. Ya diam ya, Zoom lagi dulu. Ya, di chat sudah saya share. Iya, sukses semua Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih. Absennya di link saya sudah share di chat Bapak Ibu. Yang ini Pak Yoga, yang s.id presensi Benar. Ya, benar Pak Joni. Itu silakan diklik linknya untuk diisi. Mau saya buka ini. Oh iya, siap Bapak. Silakan. Makasih Pak Yoga. Ya, sama-sama Pak Joni. Sampai ketemu besok lagi, Pak. Ya, ini dari Padang, Pak. Wih, mantap. Luar biasa. Gimana kabarnya di Padang, Pak? Aman? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, terima kasih. Udah bisa absen ya? Ya. Di sana gimana sekarang saudara kuning? Absennya saya share lagi kalau gitu ya Pak Ibu ya. Siapa tahu tadi ada yang tertinggal. Ya. Oke, tunggu dulu Bapak Ibu. Ya, sampun Bapak Ibu bisa dicek di chat absennya. Bisa diklik untuk mengisi presensi hari ini. Untuk yang ikut di Telegram nanti saya juga share absen di Telegram Bapak Ibu untuk bisa diisi, siapa tahu ada nanti yang belum mengisi. Nah, kok tidak bisa dibuka ya? Bisa ya. Linknya bisa Pak Ibu langsung ke gini dia ke Google Form. Saya sudah coba ini, sudah mau. Iya. Ya, baiklah Pak Ibu, kalau sampun, jadi saya akan end meeting nggih. Untuk absensi silakan diklik untuk di kolom chat sudah saya share lagi. Siapa tahu tadi kelewatan. Dan sudah saya share juga di grup Telegram yang ada. Ya, terima kasih Prof. Radmi. Wah, luar biasa Prof. Radmi join. Sukses semua Bu, atensinya.
Sama-sama Pak Yoga. I love to learn, my dear. Wah, luar biasa. Ini baru panutan saya nih, Prof. Fatmi ini. Besok lagi Bu, lagi sekali. Teruslah, apalagi Pak Heri lagi ya. Sama hebatnya dengan Pak Indra. Saya kagum sama anak-anak muda yang hebat. So that's why I'm serious to learn from them. Ya, turunannya kan dari Bu Prof nih dulu. Saya nggak bisa kalau hubungannya teknologi. So that's why I need to learn. Wih, mantap Bu. Kita sama-sama belajar Bu. Ya. Sehat Bu? Sehat-sehat. Never too old to learn ya. Wah, mantap. Itu yang saya Everybody. suka. Iya. Exactly. Apalagi saya yang muda harus jengat lagi Bu. Ya. Say hello to everybody there. Iya. Makasih Bu. Untuk Sama-sama. link untuk besok itu nanti bisa saya share di grup Telegram Bapak Ibu. Beda linknya. Nanti kalau biasanya yang sudah mendaftar sudah ada linknya di email. Kalau di misalnya email Pak ya? Ya, di email Pak Joni. Tapi kalau misalnya nanti tetap saya share juga Bapak Ibu di grup Telegram. Jadi mohon bisa join juga di grup Telegram yang saya sudah share tadi. Jadi nanti di grup Telegram juga saya akan share link untuk kegiatan besok. Terima kasih. Untuk itu mungkin saya bisa share juga ya gini link untuk besok ya di chat ini, untuk disimpan lah Pak. Siapa tahu ada yang memerlukan nanti. Iya. Mungkin tunggu Bapak Ibu. Tapi kalau lebih efektifnya sih bisa nanti di grup Telegram di join dulu Bapak Ibu. Nanti mungkin lewat sana nanti saya akan share gininya. Ya, itu grup Telegram sudah saya share. Ya, saya end dulu untuk sertifikat besok ya Bapak Ibu. Tidak hari ini, jadi besok ada linknya saya share untuk sertifikat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya end meeting dulu. Terima kasih atas partisipasinya.